warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insektarium. Apa itu insektarium? Insektarium itu merupakan awetan serangga yang biasanya kita gunakan untuk melakukan praktikum. Nah, di sini yang kita butuhkan untuk membuat insektarium, yang pertama itu ada serangga yang akan kita awetkan. Di sini ada kupu-kupu dan juga di sini ada capung. Kemudian ada kita membutuhkan formalin 5%. Kemudian ada alkohol 70%. Ini untuk nanti ketika dimasukkan ke dalam kotak atau digorengnya, campur barus. Kemudian ada kuas, ada siring, dan ada jarum pentul untuk menancapkan. Dan ada styrofoam untuk alas kita mengawetkan. Jadi yang pertama di sini ada dua teknik. Yang pertama itu menggunakan disapu di bagian luar tubuhnya. Yang kedua itu bisa disuntikan pengawet ke dalam tubuh insektanya. Nah, sekarang kita akan buat yang pertama, yaitu yang kita sapukan di luarnya. Kita ambil dulu ininya. Nah, ini di sini ada kupu-kupunya. Jadi, insektarium ini gunanya yaitu ketika kita melakukan penelitian atau praktikum misal di luar kampus, kita di sana bisa mengambil sampel-sampel serangga yang bisa kita gunakan untuk pengamatan, kemudian kita awetkan. Nah, nanti kita amati agar dia tidak membusuk, jadi kita jadikan dia sebuah insektarium. Nah, ini serangganya. Kemudian kita matikan dia menggunakan jarum pentul di bagian toraknya. Kalau sudah, nah ini dia sudah mati. Kita tata di sini. Kita harus hati-hati agar dia tidak rusak. Kita jepit bagian sininya pelan-pelan saja. Nah, kemudian kita sapu dengan menggunakan formalin 5% dengan kuas. Jadi merata ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, untuk serangga kedua yaitu capung. Nah, di sini capungnya kita ambil dulu. Nah, capung ini kita buat teknik yang kedua, yaitu dengan menyuntikkan formalin di abdomennya. Kita ambil formalinnya menggunakan siring. Kira-kira ini kita pakai 2 mili saja, karena untuk penggunaan ini tuh disesuaikan dengan besarnya serangga yang mau kita awetkan gitu. Kita suntikan di bagian abdomennya. Nah, jika sudah, kita tata kembali di styrofoam agar dia mengeras terlebih dahulu. Kita jepit dengan bantuan jarum supaya tubuhnya tetap, nah gini, kita usahakan sayap-sayapnya ini tetap melebar seperti ini. Nanti kalau sudah kering seperti tadi, kita masukkan ke dalam suatu wadah atau ya semacam toples begitu, atau pokoknya kita bingkai begitu supaya mudah diamati. Nah, untuk serangga yang ukurannya lebih besar dari ini, misalnya kita sulit untuk membunuh atau menangkapnya, kita bisa menggunakan bantuan dari kloroform. Jadi dia dibius. Jadi nanti ada kapas ini diberi
kloroform, nanti dia dimasukkan ke dalam suatu toples, kemudian kapasnya dimasukkan, kemudian ditutup. Nanti dia akan tidak sadarkan diri. Nah, nanti dia bisa langsung diawetkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang herbarium. Nah, herbarium itu apa sih? Jadi herbarium itu merupakan hasil dari pengawetan tumbuhan. Nah, herbarium sendiri itu ada yang basah dan yang kering. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau akan mempraktikkan herbarium yang kering dan yang basah. Nah, langkah pertama yang harus kalian cari adalah contohnya. Di sini ada tumbuhan paku. Nah, untuk contoh tanaman yang bagus adalah tumbuhan yang lengkap dari daunnya, batangnya, sampai akarnya seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk pengepresan terlebih dahulu. Nah, untuk pengepresannya, sebelum Anda mengepres, alangkah baiknya disemprotkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Nah, seperti ini. Belakangnya juga. Nah, kemudian setelah itu ambil satu kertas, bisa HVS atau A4, lalu Anda taruh di sini, lalu kalian tutup lagi dengan HVS atau A4. Nah, kemudian pengepresannya dengan cara mudah, yaitu carilah buku yang sangat tebal. Nah, di sini saya ada contohnya. Dibuka. Lalu dimasukkan. Setelah itu dipres. Presan ini bisa Anda tunggu 1 minggu hingga 1 bulan, bahkan 3 bulan. Semakin baik pengepresannya, maka akan semakin baik juga tumbuhan tersebut diawetkan. Nah, selanjutnya tadi kan itu tumbuhan berupa tumbuhan tanaman paku, maaf. Nah, selanjutnya adalah bunga. Nah, di sini juga bunga sama, dari bunganya, daunnya, batangnya, sampai akarnya. Sama caranya, yaitu disemprotkan. Nah, di sini kalau misalkan alkoholnya nggak bisa disemprotkan, kalian juga bisa menggunakan kapas. Namun di sini saya memakai alkohol yang disemprotkan. Caranya tadi sama. Lalu taruh di kertas. Kemudian dipres lagi seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan hasil yang sudah jadi, nantinya akan seperti ini. Nah, hasil yang sudah jadi nantinya akan seperti ini. Nah, buat untuk dipajang ataupun taruh di buku, biasanya itu bisa dengan cara yaitu mengambil kertas HVS atau A4, lalu nanti ditempelkan memakai lem seperti ini. Kemudian nanti kalian bisa siapkan ini yaitu kertas laminati seperti ini. Kemudian dimasukkan. Lalu nanti bisa dipajang seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara pembuatan herbarium kering. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari herbarium itu sendiri. Nah, di belakang saya itu terdapat herbarium kering. Bisa kalian lihat di figura. Nah, herbarium kering ini merupakan Oshibana. Nah, Oshibana ini merupakan herbarium kering yang dijadikan sebagai estetika. Seperti itu, teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kalau tadi kan kita sudah melihat herbarium kering berupa Oshibana. Kalau sekarang kita melihat herbarium kering untuk media pembelajaran. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, herbariumnya seperti ini. Nah, bisa teman-teman kalian lihat di sini. Kalau herbarium kering untuk media pembelajaran, dia akan ditaruh di kertas gading seperti ini. Kertasnya itu akan lebih tebal. Kemudian nanti tanamannya akan diberi keterangan seperti ini. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa tanaman ini merupakan jarak ikhtiar. Nah, untuk pembelajarannya sendiri biasanya kita akan menggunakan kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini untuk melihat detail dari tanaman tersebut seperti tulang daun, perkembangan akarnya seperti apa, cabang pada batangnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Ini ya. Dan
ada pinset. Nah, pinset ini untuk melihat bagaimana ketebalan dari daun itu sendiri, seperti ini. Nah, kalau misalkan pakai tangan, kan biasanya tangan kita akan merusak herbarium kering ini sendiri. Maka dari itu kita harus menggunakan pinset. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah, nanti herbariumnya ditutup. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana herbarium basah itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah ada yang sudah jadi. Nah, herbarium basah itu seperti ini. Nah, di sini merupakan contoh dari herbarium basah Pinus mercusi. Nah, kalau yang ini merupakan alga merah atau rhodophyta. Baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa belajar, semangat kuliah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi Lebah madu.